Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menikmati setiap berkat yang Engkau berikan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ayat renungan kita hari ini terambil dari Amsal pasal yang kedua, ayat yang ke-10 hingga yang ke-22. Saya akan membacakan untuk kita semua. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersukacita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kitab Amsal adalah kitab yang penuh dengan hikmat. Oleh sebab itu, hari ini kita akan sekali lagi diberkati tentang kebenaran firman Tuhan, di mana kita akan belajar tentang hikmat. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar satu ungkapan, banyak orang yang memiliki pengetahuan tetapi sedikit orang yang berhikmat. Orang yang berhikmat tentu saja adalah orang yang bukan saja memiliki pengetahuan, tetapi yang dapat menggunakan pengetahuan itu dengan bijaksana dan bermanfaat bagi kehidupan. Kalau kita membaca, melihat, dan memperhatikan pada bagian ini, kita mengetahui bahwa hikmat itu adalah pemberian Tuhan kepada setiap kita, tentunya bukan hanya untuk sekedar kita tahu, tetapi juga bisa kita gunakan, kita terapkan di dalam kehidupan kita. Tentunya kita dapat menggunakannya dengan bijaksana, sehingga pengetahuan itu ketika diterapkan bisa bermanfaat di dalam kehidupan. Hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Nah Bapak Ibu Saudara, dari sini kita bisa melihat bagaimana hikmat itu bekerja di dalam kehidupan kita. Hikmat masuk ke dalam hati. Kenapa masuk ke dalam hati Bapak Ibu? Karena begini, hati itu adalah lambang atau simbol kehidupan umat manusia. Kalau hatinya beres, hidupnya akan beres. Tapi kalau hatinya tidak beres, jangan heran perbuatannya juga tidak beres. Sehingga kalau hikmat itu di mana bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi juga bisa digunakan dengan bijaksana dan menjadi berkat, pasti hatinya boleh meluap-luap dengan kebaikan. Karena apa yang masuk itulah yang akan keluar. Kalau dia memiliki hikmat, hatinya dipenuhi dengan hikmat, maka perbuatannya, kehidupannya akan menjadi berkat. Kebijaksanaan akan memelihara engkau. Dengan hikmat kebijaksanaan, kita boleh menjadi orang Kristen yang menjadi berkat.
Mungkin kita banyak tahu, tapi permasalahannya apakah yang kita tahu itu boleh kita gunakan, kita terapkan di dalam hidup kita. Pengetahuan kita tentunya harusnya boleh mempengaruhi kehidupan kita. Sebagaimana Injil itu memberikan perubahan di dalam hidup kita, memberi pengaruh. Ya, ini yang penting bagi kita untuk kita boleh hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita juga menemukan manfaat daripada hikmat. Supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat. Ini berbicara tentang bagaimana hikmat akan memimpin kita, akan memelihara kita. Sehingga ketika kita tahu jalan itu nggak benar gitu ya, ada orang-orang yang menipu kita bisa meminta hikmat Tuhan dan kita bisa dipimpin. Dan kita bisa dihindarkan untuk kita masuk dalam jebakan-jebakan mereka. Ada orang-orang yang suka meninggalkan jalan yang lurus, menempuh jalan yang gelap. Kita diberikan hikmat, kita diberikan kebijaksanaan sehingga kita bisa membedakan apakah ini berkenan bagi Allah dan tidak. Ada orang jalannya lurus, ada jalan orang harus jalan berkelok-kelok. Tapi mana yang lebih memuliakan Tuhan, itulah yang tentunya yang kita ambil. Ada orang yang jalan tol tapi dengan cara-cara yang tidak baik. Nah, di sini dibutuhkan hikmat. Saya mau ambil atau tidak. Dalam pekerjaan ada banyak hal. Kita bisa korupsi. Kita bisa melakukan tipu-tipu sama orang lain. Tapi orang yang berhikmat, dia tidak akan melakukannya. Dia akan tetap bagaimana melakukan yang lebih memuliakan nama Tuhan. Ada orang-orang yang bersukacita karena melakukan kejahatan. Mereka sukacita dengan tipu muslihat yang mereka lakukan. Tapi orang yang berhikmat, mereka tidak akan masuk ke sana. Dan kita akan dipimpin oleh Tuhan untuk kita boleh memilih mana yang benar, mana yang memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan, sebab itu tempuhlah jalan orang baik. Orang berhikmat, dia akan melakukan apa yang baik, apa yang benar, dan apa yang memuliakan nama Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita butuh hikmat Tuhan. Ada banyak tipu daya iblis yang ada di sekeliling kita. Entah itu di dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam keluarga pun tidak menutup kemungkinan. Ada banyak hal tipu-tipu, ada banyak hal yang bisa merugikan di dalam kehidupan kita. Karena alasan keluarga, karena alasan persaudaraan, karena alasan persahabatan. Tapi kita diajak untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari bagi kita yang kekurangan hikmat, kita minta hikmat Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Sehingga setiap kita akan dituntun untuk hidup di dalam kebenaran dan hidup memuliakan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami sadar kami butuh hikmat-Mu di dalam mengambil setiap keputusan, di dalam membuat sebuah program, di dalam membuat sebuah kebijaksanaan, di dalam membuat sebuah konsep pekerjaan, apapun itu Tuhan. Kami butuh hikmat Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, baik itu di dalam bekerja, di dalam melayani, tolong ya Tuhan, biarlah kami mengerjakan semuanya ini di dalam pimpinan Tuhan, sehingga semuanya boleh mendatangkan kebaikan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, demikianlah firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.